令您失望了。海神之心这个位置，早在当初我们无皮血，排名第一的观音泪。天王脑袋里的宝贝，我相信不会让你。Halo brother, kembali lagi bersama saya di Pasza Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton dan selalu mensupport channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe boleh tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Dan kalau ada sesuatu yang ingin dibahas seputaran Donghua Soul Land, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan admin coba untuk membuatnya. Di video kali ini saya akan merangkum beberapa episode terbaru sekaligus. Namun sebelum ke episode terbarunya, saya akan menceritakan sedikit episode 253 kemarin, biar lebih nyambung ke alur ceritanya. Dan di sini, Tang San terpaksa menggunakan teknik terkuatnya dari Sekte Tang untuk menembus pertahanan Xian Renshui dan melukainya untuk sementara waktu. Dan dikarenakan Tang San memenangkan pertarungan, maka Xian Renshui mengizinkan Tang San untuk pergi selama 3 hari. Dan setelah waktu yang dijanjikan habis, maka Xian Renshui akan mengejar Tang San untuk bertarung kembali. Dan setelah Tang San berhasil mengambil trisulanya, maka Tang San langsung pergi. Dan di scene lain terlihat 7 monster Shrek yang khawatir akan keadaan Tang San, khususnya Xiao Wu. Dikarenakan Tang San tidak kunjung datang, maka setelah 3 hari lebih menunggu, Dai Mubai pun berinisiatif pergi dengan semuanya untuk mencari keberadaan Tang San. Kemudian Xin kembali ke Tang San yang sudah pergi jauh dari Xian Renshui dan mencoba untuk menyembuhkan dirinya, dengan memakan sosis pemberian Oscar dan melakukan kultivasi. Dan setelah melewati waktu yang ditetapkan, maka Xian Renshui dengan cepatnya menggunakan kekuatan dewa langsung menyerang Tang San. Dan Tang San menggunakan teknik Palu Haotian Semut dan teknik Air Ming-nya untuk melarikan diri ke bawah tanah. Tapi dengan kekuatan dewanya, begitu mudah bagi Xian Renshui untuk menemukan Tang San meski berada 3000 meter di dalam tanah. Dan dengan Tang San yang menggunakan pertahanan terkuat Palu Haotiannya, tapi hanya mampu menahan Xian Renshui sebentar saja. Sehingga membuat Tang San langsung menghancurkan semua cincin roh rumput biru peraknya. Dan di sini Tang San masih tidak mampu untuk kabur dari Xian Renshui, meskipun sudah menggunakan teknik penghancuran rumput biru peraknya bahkan terluka akibat dari serangan Xian Renshui. Dan di sisa tenaganya, Tang San mencoba menyerang menggunakan senjata trisulanya. Dan besertaan dengan itu, membuat Dewa Laut yang sesungguhnya keluar dan bertarung dengan Xian Renshui. Dan terlihat, walaupun energi Xian Renshui jauh lebih besar dari Dewa Laut, tapi semua itu bisa ditahan oleh Dewa Laut dengan tekniknya. Dan setelah pertarungan singkat antara Dewa Laut dan Xian Renshui, Dewa Laut kemudian menyembuhkan Tang San dan setelah itu menghilang. Tapi sebagai gantinya, permata yang ada di Trisula Tang San menjadi hancur. Sehingga dengan hancurnya permata itu, menjadi PR lagi bagi Tang San, dikarenakan tanpa adanya permata itu, Tang San tidak dapat melanjutkan ujian dewanya. Dan setelah Xian Renshui sempat tertahan dengan jurus yang dilancarkan Dewa Laut sebelumnya, memberikan waktu buat Tang San untuk kabur dan segera mengajak para 7 monster Shrek untuk pergi. Dan dikarenakan di dalam lautan, maka tidak mudah bagi Xian Renshui untuk melacak keberadaan Tang San dan teman-teman. Dan dengan Xiao Bei yang membantu kepergian mereka menuju monster paus iblis laut dalam. Tapi yang dikhawatirkan oleh yang lain adalah seandainya Xian Renshui ikut dalam perang, maka tidak dapat dipikirkan kerusakan yang akan terjadi. Walaupun persentase Xian Renshui menyerang kerajaan sangat rendah, karena pastinya Xian Renshui lebih memilih untuk berlatih lagi untuk menunggu Tang San yang nantinya sudah menjadi dewa. Dan selagi di perjalanan,
Tang San dan teman-teman membicarakan cara mengalahkan monster roh paus iblis laut dalam, yang bahkan Xiao Baibai tidak tahu informasi tentangnya dikarenakan larangan turun-temurun nenek moyang Xiao Baibai agar tidak mendekat ke laut dalam. Singkat cerita, setelah 3 hari perjalanan, maka mereka pun sampai di tempat monster roh laut dalam, dan langsung disambut oleh paus iblis laut dalam. Diceritakan kalau Dewa Laut sebelumnya sudah pernah bertarung dengan paus iblis laut dalam dan membutakan sebelah matanya. Dan tidak lama setelah itu, pertarungan Tang San dan 7 monster selek pun terjadi. Dengan di bawah dukungan Ning Rongrong, Tang San menggunakan teknik tulang roh Daming dan Air Ming-nya untuk menembus kulit keras paus laut dalam. Dan disertai dengan teknik gabungan dari Dai Mubai dan yang lain dengan bersamaan menyerang paus laut dalam tersebut. Dan dengan kombonya, Tang San berusaha menancapkan senjata trisulanya kepada paus laut dalam, dan disertai dengan Tang San yang menancapkan tulang roh laba-labanya untuk menyerap tenaga paus laut dalam. Dan juga menggunakan cairan es dan api untuk membuat luka yang lebih dalam lagi. Dan Tang San terus-menerus melancarkan tekniknya untuk bisa menembus kulit tebal yang dimiliki paus iblis laut dalam sampai-sampai membuat sebagian tubuh paus tersebut menjadi membeku. Dan besertaan merasakan panas yang luar biasa akibat dari cairan es dan api. Yang memaksa paus iblis laut dalam merubah dirinya menjadi manusia. Yang dimana itu sebagian dari taktik yang sudah pikiran oleh Tang San. Karena setiap monster roh akan mengalami penurunan kekuatan pada saat berubah menjadi manusia. Tapi di sini paus iblis laut dalam membuat perubahan energinya menjadi armor, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan, dan bahkan menyerang 7 Shrek dengan kekuatannya yang luar biasa. Dan dengan Tang San yang menangkis serangan tersebut menggunakan teknik angin tak terbendungnya. Walaupun teknik ini sebelumnya hanya untuk membatasi pergerakan seseorang, tapi setelah sekian lama Tang San bertarung dengan Xian Renshui dan pengalamannya, maka teknik ini juga berkembang dan bisa dibuat untuk menekan teknik musuh. Yang tentu saja membuat paus iblis laut dalam terkejut. Karena begitu mudahnya teknik kuatnya dilenyapkan. Dan setelah Tang San mendapatkan dukungan dari Ning Rongrong, maka Tang San pun langsung menyerang dengan berhadapan langsung. Dan walaupun sudah didukung oleh Ning Rongrong, akan tetapi kekuatan dan teknik dari kultivasi yang dimiliki oleh paus laut dalam jauh lebih kuat. Sehingga membuat Tang San memilih untuk mundur sementara waktu, dan bergantian dengan yang lain untuk menyerang paus laut dalam tersebut. Tapi mereka semua dikalahkan dengan mudahnya. Dan dengan Tang San yang menggunakan teknik penyerapan tulang roh laba-labanya, untuk menyerap energi api ponik milik Ma Hongjun sebagai energinya. Tapi dengan paus iblis laut dalam yang memiliki atribut petir yang digabungkan dengan kekuatan lautan, maka hal tersebut memaksa Tang San untuk menggunakan teknik palus Sumeru dan langsung menghancurkan 6 cincin sekaligus. Dan dengan begitu, mampu untuk melemparkan paus iblis laut dalam. Dan seolah-olah paus iblis laut dalam seperti merasakan pertarungannya dengan dewa laut yang silam. Tapi bukan paus iblis laut dalam hampir berkultivasi 1 juta tahun namanya, kalau tidak bisa bangkit dari serangan seperti itu. Dan di sini Ning Rongrong juga sudah tidak bisa melakukan dukungannya kepada Tang San. Dikarenakan saat ini kekuatan Tang San juga sudah mencapai level dewa. Dan di saat bersamaan setelah paus iblis laut dalam melakukan penyerangan, maka tanpa sengaja, akibat dari penghancuran 6 cincin roh, membuat domain pembunuh Tang San menjadi bermutasi.